Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Hasan Basri, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri adalah seorang tokoh militer terkemuka. Dikenal sebagai salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional. Peran Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan. Selain dikenal sebagai pemimpin militer, Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri juga dihormati karena keteguhan prinsip. Keberaniannya dalam melawan dominasi Belanda yang mencoba menguasai kembali wilayah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1923. Sejak usia muda, beliau menunjukkan kecintaan terhadap tanah air, aktif dalam kegiatan perjuangan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, beliau terus mengabdikan diri dalam dinas kemiliteran, turut membentuk serta memimpin divisi Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Sebagai komandan, beliau menjadi simbol perjuangan rakyat Kalimantan melawan kembalinya kekuasaan Belanda melalui agresi militer. Aksi diplomatik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri berkiprah terutama di wilayah Kalimantan Selatan. Di sana, beliau memimpin perlawanan bersenjata, gerakan bawah tanah yang menentang pembentukan negara federal bentukan Belanda. Setelah wafat pada tanggal 15 Juli tahun 1984, jenazah Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Simpang 4 Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang kini menjadi tempat ziarah. Penghormatan atas jasa-jasa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masa perjuangan Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri mencapai puncaknya pada periode akhir 1940 sampai awal 1950. Ketika pemerintah Hindia Belanda berusaha membentuk negara boneka di Kalimantan, Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri memimpin operasi militer diplomatik yang berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Beliau wafat pada tanggal 15 Juli tahun 1984. Pada tahun 2001 secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri dianggap sebagai pahlawan karena keberanian, keteguhan, kontribusinya dalam mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dari ancaman disintegrasi pasca proklamasi kemerdekaan. Beliau menolak tunduk pada sistem federal yang dirancang Belanda, menggerakkan kekuatan lokal untuk tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Kepemimpinannya tidak hanya bersifat militer, tetapi juga moral, politik, yang menjadikan beliau sebagai figur utama dalam perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri dimulai dari keterlibatan dalam dunia pendidikan Islam. Kemudian berlanjut dalam aktivitas militer sejak bergabung dengan Laskar Hizbullah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau memimpin gerakan bawah tanah melawan Belanda di Kalimantan Selatan. Beliau mendirikan divisi Lambung Mangkurat, menjalin koordinasi dengan Tentara Republik Indonesia di Pulau Jawa. Melalui perjuangan panjang di medan tempur dan diplomasi, wilayah Kalimantan Selatan berhasil menjadi bagian utuh dari Republik Indonesia. Atas jasa dan pengorbanan, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri.
Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1923 di Kandangan, Kalimantan Selatan. Sejak masa muda, semangat nasionalisme sudah tertanam kuat dalam diri beliau. Latar belakang pendidikan Islam yang diperoleh di pondok pesantren memberikan fondasi nilai-nilai perjuangan dan moral, yang kelak menjadi pegangan hidup selama bergelut dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Dalam masa pendudukan Jepang, beliau sempat mengikuti pendidikan militer, kemudian bergabung dengan Laskar Hizbullah, sebuah laskar bersenjata yang dibentuk oleh kalangan pesantren untuk mempersiapkan perlawanan terhadap Belanda dan sekutu. Peran utama Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri dalam sejarah perjuangan Indonesia terletak pada konsistensi dalam menolak bentuk negara federal yang hendak diberlakukan oleh Belanda melalui proyek negara boneka di Kalimantan. Pada masa itu, banyak elit lokal yang tergoda untuk bekerja sama dengan Belanda demi kepentingan pribadi atau jabatan politik. Namun Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri justru memilih garis keras dengan menolak segala bentuk kompromi. Menyatakan bahwa Kalimantan Selatan adalah bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau kemudian memimpin gerakan bawah tanah, melakukan infiltrasi militer secara terorganisir untuk menggagalkan usaha Belanda. Dalam hal strategi militer, Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri dikenal sebagai komandan yang memiliki kecermatan taktis dan keberanian operasional. Beliau membentuk dan memimpin divisi Lambung Mangkurat, yang menjadi tulang punggung perjuangan bersenjata di Kalimantan Selatan. Pasukan beliau bergerak lincah dengan metode gerilya di tengah hutan, menyatu dengan rakyat, menghindari konfrontasi terbuka demi mempertahankan kekuatan jangka panjang. Taktik ini membuat posisi Belanda semakin terdesak, kehilangan kontrol atas wilayah pedalaman, secara simbolik dan strategis. Gerakan ini memberikan tekanan besar terhadap rencana federalisasi yang diusung oleh pemerintahan kolonial. Dari sisi politik, Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri juga memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional di kalangan masyarakat Kalimantan. Beliau aktif menyebarkan pesan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan melalui jaringan kultural dan agama. Peran ulama, tokoh adat, pemuda diorganisir untuk mendukung Republik Indonesia melalui berbagai forum. Kekuatan komunikasi politik yang beliau bangun tidak semata melalui senjata, tetapi juga melalui pembentukan opini publik, resistensi sosial terhadap struktur kolonial. Hal ini menjadikan perlawanan di Kalimantan bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis. Dalam aspek sosial, Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri menjadi figur pemersatu lintas golongan. Beliau mampu merangkul berbagai kelompok etnis, agama, kelas sosial di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama berjuang dalam satu cita-cita kemerdekaan. Ketokohan dan integritas moral menjadikan beliau sebagai teladan yang dihormati baik oleh kawan maupun lawan. Bahkan setelah Indonesia merdeka, beliau tidak mengejar kepentingan pribadi, melainkan terus mengabdi melalui jalur militer dan pendidikan. Sikap rendah hati dan keteguhan prinsip menjadi warisan nilai yang diingat oleh masyarakat Kalimantan hingga saat ini. Dalam aspek pendidikan pasca perjuangan, Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri juga dikenal sebagai tokoh yang mendorong pembangunan sumber daya manusia di daerah. Beliau turut mendorong pendirian lembaga pendidikan, pelatihan kader muda, penguatan nilai kebangsaan. Pandangan beliau bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat dicapai melalui pembangunan manusia menjadi pijakan kuat dalam setiap langkah setelah era perjuangan fisik usai. Pengakuan resmi atas jasa dan pengorbanan Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri diberikan oleh negara pada tahun 2001. Ketika pemerintah Republik Indonesia menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Penganugerahan tersebut mempertegas bahwa peran beliau tidak hanya penting bagi Kalimantan,
tetapi juga merupakan bagian integral dari sejarah perjuangan nasional Indonesia. Pemakaman Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri di Taman Makam Pahlawan Simpang 4 Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan menjadi simbol penghormatan dan pengakuan atas dedikasi luar biasa dalam perjuangan membela kemerdekaan dan keutuhan Republik Indonesia. Dari sudut pandang historiografi nasional, figur Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri mencerminkan dimensi perjuangan di luar Jawa yang kerap terabaikan dalam narasi arus utama. Perjuangan di Kalimantan menunjukkan bahwa semangat nasionalisme bukan hanya dimonopoli oleh wilayah pusat, melainkan juga tumbuh kuat di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Kepeloporan Brigadir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Hasan Basri menjadi bukti bahwa keutuhan Indonesia lahir dari perjuangan kolektif yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.